Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, semoga kebaikan dan keberkahan senantiasa menyertai hari-hari kalian. Hari ini, kita akan menyimak sebuah kisah yang penuh hikmah, menggetarkan hati, dan mungkin membuat kita merenung dalam-dalam. Hidup seorang kakek renta bernama Pak Salim yang telah puluhan tahun menjaga tanah warisan leluhurnya. Tanpa diduga, kedamaian itu terusik ketika sekelompok mafia tanah bekerja sama dengan seorang polisi angkuh bernama Kompol Dika. Apa yang terjadi selanjutnya? Apakah ini sekadar kisah tentang tindakan kriminal? Atau ada cerita pilu di baliknya yang patut kita renungkan? Mari kita gali lebih dalam. Sebelum mulai, hadiahkan sholawat untuk kekasih Allah bagi yang beragama Islam. Yuk, tuliskan sholawat Nabi di kolom komentar sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah. Semoga sholawat ini menjadi penerang di hari akhir dan mengantarkan kita pada syafaat beliau. Dukung dakwah ini dengan like dan subscribe. Dukungan kalian bukan sekadar like, tapi juga amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Setiap share, like, dan komentar baik kalian adalah langkah kecil untuk menyebarkan kebaikan Islam. Mentari pagi menyinari perkampungan kecil di pinggiran kota. Burung-burung berkicau riang, dan embun masih menggantung di daun-daun pisang yang tumbuh subur di halaman rumah Pak Salim. Lelaki tua itu duduk di teras rumah kayunya yang sederhana, mengenang masa muda dan tanah yang diwariskan oleh orang tuanya puluhan tahun silam. Tanah ini, dulu kubuka sendiri bersama almarhum ayah. Setiap pohon di sini punya cerita, gumamnya lirih sambil menyesap kopi hitam. Namun kedamaian itu mendadak buyar. Sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti di depan rumah. Dari dalam mobil, turun 3 pria berbadan besar dan mengenakan jas hitam. Di belakang mereka, seorang pria bertubuh tegap dan berseragam polisi keluar dengan kacamata hitam menutupi wajah dinginnya. Namanya Kompol Dika. Pak Salim berdiri perlahan, tangannya gemetar. Ada keperluan apa, Pak Polisi? Kompol Dika tak menjawab, melainkan menyerahkan sepucuk surat. Tanah ini bukan milik Bapak lagi. Ada bukti kepemilikan baru. Kami minta Bapak segera angkat kaki. Pak Salim membaca surat itu dengan tangan bergetar. Cap dan tanda tangan tampak resmi, tapi isi suratnya janggal. Ia tahu betul, tanah ini tak pernah dijual, apalagi dialihkan. Saya tak pernah menjual tanah ini. Ini pasti salah. Suara Pak Salim meninggi, tetapi matanya tetap menunjukkan ketakutan. Salah satu pria berbadan besar mendorong bahunya dengan kasar. Jangan banyak omong. Kek, ini urusan orang besar. Pak Salim jatuh tersungkur ke tanah. Kompol Dika hanya menyeringai tipis, lalu melangkah masuk ke dalam pekarangan tanpa izin. Pria-pria berbadan besar itu mulai mencabut patok tanah dan memasang papan bertuliskan, tanah dalam proses pembangunan milik PT Sumber Agung Properti. Suara tangisan dan jeritan Pak Salim menggema, tapi tak ada yang menolong. Tetangga hanya mengintip dari balik jendela, takut terkena imbas. Di kejauhan, seorang pemuda bernama Reno diam-diam merekam kejadian itu dengan ponselnya. Ia adalah cucu dari sahabat lama Pak Salim. Wajahnya tegang, tetapi ia tahu, bukti ini penting. Dan di tempat lain, jauh dari desa itu, seorang perwira wanita tengah memandangi laporan pengaduan yang baru saja masuk ke mejanya. Matanya tajam membaca nama pelapor dan kronologi singkat kejadian. Tanpa banyak bicara, ia mengambil kunci kendaraan dinas dan berdiri dari kursinya. Namanya Kapten Rania. Suasana di kantor militer sore itu sepi. Hanya suara langkah kaki Kapten Rania yang menggema saat ia melangkah menuju garasi kendaraan. Tanpa seragam lengkap, ia mengenakan jaket hitam dan topi lapangan. Wajahnya serius, matanya menyimpan amarah yang ditahan. Laporan tentang mafia tanah yang dibekingi oknum aparat bukan hal baru baginya. Tapi kali ini berbeda. Ada satu nama yang langsung menarik perhatiannya. Kompol Dika. Dulu, mereka pernah bertugas dalam misi bersama. Rania tahu, pria itu haus kuasa dan tak segan menekan siapapun yang menghalangi jalannya. Dengan ponsel di tangan, Rania memutar ulang rekaman dari warga yang dikirim melalui pesan anonim. Terlihat jelas wajah Kompol Dika, sikap angkuhnya, dan kekerasan terhadap Pak Salim yang tak berdaya. Ia mengepalkan tangan. Beberapa jam kemudian, di tempat yang sama, Pak Salim terduduk lesu di beranda. Sisa-sisa puing dan papan pengumuman proyek properti masih terpancang di halaman rumahnya. Reno, pemuda yang merekam kejadian tadi,
menghampiri dengan raut cemas. Kakek nggak apa-apa? Saya udah sebarin video ini ke media sosial. Mungkin nanti ada yang bantu, ujar Reno lirih. Pak Salim menggeleng pelan. Nak, mereka punya uang dan kuasa. Siapa yang mau bantu orang tua seperti kakek ini? Reno menatap langit, menahan marah. Kalau hukum saja sudah dibeli, kita harus cari yang belum bisa dibungkam. Malamnya, di sebuah warung kopi kecil, Kompol Dika duduk santai bersama dua pria dari pengembang properti. Mereka tertawa rendah, membicarakan nilai jual tanah yang akan segera dibangun menjadi kawasan elit. Ada warga yang ngotot. Kompol? Tanya salah satu dari mereka. Tenang. Yang tua itu? Tinggal waktu aja. Minggu depan alat berat datang. Rumahnya dibongkar. Jawab Kompol Dika sambil menyeruput kopi. Namun seseorang diam-diam memperhatikan mereka dari balik dinding warung. Sosok itu mengenakan masker dan hoodie gelap. Ia merekam percakapan mereka secara diam-diam, dan senyumnya mengembang tipis saat mendengar nama proyek yang disebut. Keesokan harinya, sebuah kendaraan militer memasuki desa. Debu mengepul, dan warga mulai keluar rumah menyaksikan siapa yang datang. Ketika pintu kendaraan terbuka, seorang wanita bertubuh tegap turun dengan langkah pasti. Di lengannya terpasang nama, Kapten Rania. Ia menatap tanah yang sudah dipatok dan rumah kayu Pak Salim yang nyaris roboh. Warga di sini sedang dilindas ketidakadilan, gumamnya pelan. Dari balik kerumunan, Reno melihat kedatangannya. Ia berlari menghampiri dengan rekaman di tangannya. Kak, saya punya bukti. Ini semua harus disebarkan. Kapten Rania menatap pemuda itu tajam, lalu mengambil ponsel yang disodorkan. Ia melihat video kejadian, dan tanpa berkata apa-apa, ia menyimpannya lalu berkata tegas. Aku akan urus ini. Pagi hari, langit terlihat mendung. Seolah tahu bahwa hari itu akan membawa badai, bukan hanya di langit, tapi juga di tanah yang sedang diperebutkan. Kapten Rania berdiri di depan rumah Pak Salim yang sudah hampir rata dengan tanah. Ia memeriksa bekas jejak roda kendaraan proyek dan sisa-sisa patok yang berserakan. Di tangannya tergenggam surat palsu yang sebelumnya diberikan Kompol Dika. Jenis cap ini terlalu rapi untuk kantor desa. Ini pasti dipalsukan, gumamnya pelan. Tak lama kemudian, Reno datang membawa berkas tambahan. Ia mengumpulkan beberapa dokumen tanah lama milik Pak Salim, lengkap dengan peta dan cap asli dari kelurahan. Saya temukan ini di dalam kotak kayu lama, di belakang lemari. Kayaknya ini penting, ujar Reno. Rania meneliti berkas itu, lalu matanya menyipit. Ada perbedaan mencolok antara dokumen asli dan surat penggusuran yang dibawa Kompol Dika. Tapi untuk membongkar ini, ia butuh lebih dari sekadar bukti di atas kertas. Ia butuh bukti keterlibatan langsung. Malam harinya, Rania mendatangi seorang temannya, seorang pegawai di BPN yang dikenal jujur. Mereka bertemu diam-diam di pinggiran kota. Data tanah atas nama Pak Salim memang ada dalam sistem. Tapi 2 minggu lalu, data itu berubah. Masuk atas nama perusahaan swasta, pakai berkas pengalihan hak. Tanda tangan Pak Salim dipalsukan. Jelas sang pegawai dengan nada gugup. Dan siapa yang menyetujui peralihan itu? Tanya Rania cepat. Sang pegawai menatapnya dengan ragu, lalu menyerahkan salinan data log sistem. Nama ini muncul sebagai verifikator utama. Rania membaca nama itu dengan tajam. Kompol Dika. Esok paginya, warga dikejutkan oleh kemunculan kembali truk-truk proyek yang hendak menggusur sisa-sisa tanah Pak Salim. Beberapa aparat kepolisian lokal ikut serta, berdiri mengawasi warga agar tidak mengganggu jalannya pengerjaan. Namun hari itu berbeda. Sebelum alat berat sempat dinyalakan, suara mobil jeep terdengar dari kejauhan. Kendaraan itu berhenti tepat di depan barisan alat berat, lalu turunlah Kapten Rania, lengkap dengan seragam dinasnya. Ia berjalan perlahan, lalu berdiri tepat di hadapan Kompol Dika yang baru turun dari mobilnya. Warga mulai berdatangan menyaksikan pertemuan itu. Kapten Rania, ujar Kompol Dika, menyeringai kecil. Sudah lama tak bertemu. Rania menatapnya tajam. Aku tidak datang untuk nostalgia, Dika. Aku datang untuk menghentikan pelanggaran hukum yang kau lakukan di sini. Dika tertawa pendek. Kau datang tanpa surat tugas? Tanpa wewenang di wilayah ini? Rania membuka ponselnya,
lalu memperlihatkan rekaman dan dokumen yang sudah ia kumpulkan. Aku punya cukup untuk membuatmu ditarik dari jabatanmu. Tiba-tiba, seorang pria berbadan besar dari pihak proyek mendekat dan berusaha merebut ponsel dari tangan Rania. Tapi gerakan itu hanya berlangsung sepersekian detik, sebelum tangan Rania memutar pergelangan pria itu dan menjatuhkannya ke tanah dengan satu gerakan cepat. Warga bersorak pelan. Situasi semakin memanas. Kompol Dika memberi isyarat pada anak buahnya, dan beberapa polisi mulai maju perlahan ke arah Rania. Namun sebelum mereka sempat bergerak lebih jauh, sirene mobil militer terdengar dari kejauhan. 2 kendaraan tempur ringan melaju masuk ke desa. Dari dalamnya turun beberapa anggota TNI yang langsung berdiri di belakang Rania, membentuk barisan. Suasana desa berubah tegang. Angin berembus pelan, membawa aroma ketegangan yang menyelimuti seluruh desa. Warga berkumpul dalam diam, menyaksikan barisan aparat dari 2 instansi yang kini berdiri berhadapan. Di satu sisi, Kompol Dika dan anggotanya yang bersenjata. Di sisi lain, Kapten Rania bersama pasukan TNI yang siap menahan tindak kekerasan. Kapten Rania maju 1 langkah. Sorot matanya tak gentar, menatap langsung ke arah Kompol Dika. Aku tidak butuh izinmu untuk membela rakyat yang ditindas. Kau pikir jabatan bisa menutupi kejahatanmu? Aku punya semua bukti, lengkap. Kompol Dika menyeringai sinis. Bukti? Tanpa persetujuan atasanmu, kau tak bisa apa-apa. Dunia ini tidak diatur oleh keadilan, tapi kekuasaan. Rania tidak menjawab. Ia cukup mengangkat tangan, memberi isyarat pada salah satu anggota timnya. Seorang prajurit TNI maju membawa sebuah map bersegel. Ini surat koordinasi langsung dari pusat, kata Rania datar. Aku diberi mandat melakukan intervensi sementara karena dugaan keterlibatan oknum aparat dalam mafia pertanahan. Dan kau tahu artinya itu, Dika. Wajah Kompol Dika berubah. Namun sebelum ia sempat berkata apa-apa, salah satu pria dari pihak proyek berteriak. Tangkap saja semua. Kita punya izin pengamanan dari kepolisian. Tiba-tiba, suasana kacau. Beberapa pria berbadan besar menyerbu ke arah barisan TNI, membuat warga menjerit ketakutan. Kapten Rania bergerak cepat, menangkis pukulan dan melumpuhkan satu persatu penyerang dengan cekatan. Pasukan TNI lainnya ikut sigap mengamankan situasi. Sementara itu, Reno diam-diam memanfaatkan kekacauan itu untuk menyelinap ke dalam mobil proyek. Ia mencari dokumen atau alat bukti lain yang mungkin tersisa. Di laci dashboard, ia menemukan sebuah tablet. Saat dinyalakan, isinya mengejutkan. Puluhan dokumen digital, foto, rekaman percakapan, dan peta wilayah yang menunjukkan target penggusuran lainnya. Di pojok kanan bawah layar, tertulis nama pemilik akun, Dika Hashim. Ini bukan cuma soal Pak Salim. Mereka mau habisi satu kampung, bisik Reno. Namun langkahnya terhenti saat seseorang menarik kerah bajunya dari belakang. Seorang pria asing yang belum pernah ia lihat sebelumnya, dengan wajah dingin dan mata tajam. Anak kecil sebaiknya tidak ikut campur. Seketika, Reno merasa tercekik. Pria itu menariknya keluar dari mobil, membantingnya ke tanah dan merebut tablet dari tangannya. Tapi sebelum pria itu bisa kabur, sebuah suara keras menghentikannya. Lepaskan anak itu. Kapten Rania berdiri dengan pistol terarah, matanya dingin, tidak bergetar sedikit pun. Pria bertopeng itu mencoba melawan, tapi dalam hitungan detik, 2 anggota TNI lainnya sudah melumpuhkannya dari belakang. Tablet itu berhasil diamankan. Namun baru saja suasana mulai terkendali, salah satu alat berat di sisi kanan halaman rumah Pak Salim mendadak menyala sendiri. Operatornya ternyata tak ikut melarikan diri. Ia berusaha merusak bukti dengan menghancurkan sisa rumah dan tanah di sekelilingnya. Dia mau menghilangkan jejak, teriak warga. Kapten Rania berlari menuju alat berat itu, tapi suara raungan mesin semakin menggila. Debu mengepul tinggi. Warga berhamburan, panik. Dan dari balik kabut debu itu, seseorang muncul membawa tongkat panjang, melompat ke atas alat berat dan menghantamkan tongkat itu ke kaca depan dengan keras. Operator terdiam. Alat berat mati seketika. Sosok misterius itu berdiri tegak di atas mesin. Wajahnya masih tertutup syal. Tapi Rania mengenal gerakannya. Orang itu bukan warga biasa. Dia pernah dilatih. Dan kalau orang itu muncul,
Berarti ini bukan hanya urusan penggusuran. Ini sudah masuk wilayah yang jauh lebih dalam. Malam mulai turun, membawa bayang-bayang gelap ke desa yang belum sepenuhnya tenang. Asap dari alat berat yang nyaris menghancurkan rumah Pak Salim masih menggantung di udara. Warga berkumpul dalam keheningan, masih sulit mempercayai apa yang baru saja terjadi. Kapten Rania berdiri di depan tablet yang berhasil diamankan. Ia menelusuri isi file satu persatu. Nama-nama yang tertera membuat dadanya sesak. Bukan hanya Kompol Dika, tapi juga beberapa pejabat daerah dan pemilik perusahaan properti besar. Semuanya terhubung dalam jaringan yang sistematis dan rapi. Aku butuh koneksi langsung ke penyidik pusat, ucapnya pada salah satu anggotanya. Kita harus kirim data ini malam ini juga. Reno duduk di samping Pak Salim yang masih gemetar. Tablet itu isinya banyak. Kayaknya bukan cuma desa ini yang diincar. Kampung sebelah, Kampung Bu Siti, bahkan tanah wakaf juga. Pak Salim hanya menatap kosong. Suaranya lemah. Mereka tega. Semua demi uang. Di tempat lain, Kompol Dika tak tinggal diam. Ia mundur ke rumah persembunyian sementara bersama dua orang rekan bisnisnya yang gelisah. Kita harus tutup mulut anak itu. Juga wanita itu. Kalau sampai data itu sampai ke pusat, kita habis. Kata salah satu pria berkacamata. Dika mengangguk. Aku akan pakai cara lama. Biar mereka tahu, main-main dengan orang kuat itu berbahaya. Sementara itu, di pos TNI darurat yang didirikan di desa, Kapten Rania menerima panggilan dari penyidik pusat. Suara dari seberang terdengar jelas. Kapten, kami sudah terima salinan data. Tapi sebagian besar terkunci enkripsi. Kami butuh waktu membongkarnya. Berapa lama? Tanya Rania cepat. Minimal 2 hari. Dan selama itu, kalian harus jaga tablet itu tetap aman. Rania menatap layar yang redup. Ia tahu, waktu mereka sangat sempit. Kompol Dika pasti takkan tinggal diam. Dan ia juga masih memikirkan satu hal lain. Sosok misterius yang menyelamatkan tablet itu di tengah kekacauan tadi siang. Malam semakin larut. Desa mulai sepi. Rania berjaga di luar posko, ditemani Reno yang enggan pulang. Aku tahu siapa orang bertopeng itu, bisik Reno pelan. Rania menoleh cepat. Siapa dia? Reno menatap ke arah bukit kecil di ujung desa. Namanya Johan. Dulu dia anak tentara. Kabarnya dulu sempat ikut pelatihan khusus, tapi dikeluarkan. Sejak itu dia jarang terlihat. Tapi orang-orang bilang, dia masih punya keterampilan tempur. Rania mengangguk pelan. Kalau begitu, dia bisa bantu kita. Tiba-tiba, terdengar suara ledakan kecil di arah barat desa. Lampu-lampu padam serentak. Warga menjerit panik. Rania segera berlari menuju arah suara, sementara prajurit lain bersiap di pos masing-masing. Saat ia tiba di lokasi, sebuah rumah milik warga terlihat terbakar. Dan di dindingnya, tertulis pesan dengan cat merah menyala. Serahkan tablet atau desa ini terbakar habis. Asap mengepul dari rumah warga yang terbakar. Api menjilat dinding kayu, memicu jeritan dan kepanikan. Beberapa prajurit TNI bahu-membahu memadamkan api dengan alat seadanya, sementara warga bergotong royong menyelamatkan barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Kapten Rania berdiri tegak di hadapan tulisan ancaman di dinding. Matanya menatap tajam, wajahnya mulai berubah keras. Mereka mulai memainkan teror, gumamnya lirih. Sementara itu, Reno yang turut membantu evakuasi, terduduk di tanah, napasnya memburu. Kita gak bisa terus bertahan kayak gini. Mereka gak akan berhenti sebelum dapat apa yang mereka mau. Tepat, jawab Rania tegas. Karena itu kita akan serang balik. Tapi kali ini, dengan cara mereka sendiri. Malam itu, Rania meninggalkan posko tanpa pengawalan. Ia naik ke bukit tempat Reno mengatakan Johan biasa bersembunyi. Dengan senter kecil dan langkah hati-hati, ia menyusuri jalan setapak yang dipenuhi ilalang. Setibanya di atas, sosok pria bertubuh tegap sudah menunggunya, duduk di samping api unggun kecil. Wajahnya setengah tertutup syal, tapi sorot matanya tetap tajam. Ia tahu Rania akan datang. Sudah lama aku tak melihatmu pakai seragam, ucap Johan, datar. Kau belum berubah, jawab Rania pendek. Johan menatap nyala api. Aku tak percaya pada sistem lagi. Hukum hanya milik mereka yang punya kuasa.
Aku juga muak. Tapi aku masih percaya bahwa selama kita bisa bergerak, masih ada harapan, ucap Rania. Aku butuh bantuanmu, Johan. Mereka saling menatap. Johan mengangguk, lalu berdiri. Kita mulai malam ini. Beberapa jam kemudian, di tempat persembunyian Kompol Dika, suasana terlihat santai. Ia duduk merokok. Sesekali membuka ponselnya untuk memantau berita online yang masih belum menyebut namanya secara terbuka. Sampai sekarang, tak ada media yang berani menyebut siapa dalangnya. Semua masih abu-abu, kata salah satu anak buahnya. Dika tersenyum sinis. Mereka takut. Uang kita cukup buat tutup semua mulut. Namun senyum itu sirna ketika terdengar suara dering keras. Salah satu anak buahnya mengangkat ponsel, lalu wajahnya pucat. Data dari tablet itu, sebagian sudah muncul di internet. Apa? Dika berdiri spontan. Bagaimana bisa? Bukankah tablet itu masih belum terbuka semua? Rupanya mereka upload sebagian isi file ke forum terbuka. Netizen mulai menelusuri. Sementara itu, di desa, warga mulai melihat kiriman pesan berantai yang tersebar melalui media sosial. Foto-foto dan dokumen mulai muncul satu persatu. Pemalsuan tanda tangan, surat pengalihan hak, hingga percakapan transfer uang dari perusahaan properti ke beberapa nama pejabat. Warga mulai marah. Di tengah malam itu, Reno dan beberapa pemuda desa berdiri di balai pertemuan kecil. Ia memegang pengeras suara, menggugah semangat warga. Kita bukan cuma korban. Kita saksi kejahatan. Sekarang dunia sudah tahu. Tapi kita harus jaga bukti yang masih kita miliki. Jangan biarkan mereka rebut tablet itu. Sorak-sorai warga menyambut seruan itu. Sementara di pinggir lapangan, Johan berdiri diam, memperhatikan semuanya. Besok, mereka pasti datang dengan segalanya. Ucapnya pelan kepada Rania yang berdiri di sampingnya. Rania menoleh. Biarkan mereka datang. Kita juga sudah siap. Fajar menyingsing perlahan, tapi desa masih diselimuti ketegangan. Awan abu-abu menggantung di langit. Seolah alam pun ikut menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi hari itu. Kapten Rania berdiri di pos depan bersama Johan dan beberapa prajurit TNI. Tablet yang berisi bukti kini disimpan dalam kotak besi khusus, dijaga 2 orang bersenjata. Di kejauhan, deru mesin terdengar mendekat. Truk besar, mobil polisi tak bertanda, dan beberapa kendaraan mewah muncul dari arah jalan utama. Barisan orang berseragam dan pria-pria berbadan besar turun satu persatu. Di baris paling depan, Kompol Dika mengenakan rompi taktis dan kacamata hitam, langkahnya tenang namun penuh ancaman. Warga berdesakan di pinggir jalan, sebagian ketakutan, sebagian lagi mulai berani mengangkat spanduk dan meneriakkan protes. Tanah kami, hak kami. Penjahat berseragam harus diadili. Kompol Dika mendekati Rania yang sudah siap menyambut. Mereka berdiri hanya berjarak 1 meter. Tak ada kata sapaan. Hanya tatapan dingin di antara dua kekuatan yang bertolak belakang. Aku beri 1 kali kesempatan terakhir, ucap Dika. Serahkan tablet itu. Dan kami akan pergi tanpa menyentuh desa ini lagi. Rania tidak menjawab. Ia hanya menoleh ke arah Johan. Johan melangkah maju, lalu melemparkan sesuatu ke kaki Dika. Sebuah alat perekam kecil yang sudah menyala, dengan suara rekaman percakapan antara Dika dan salah satu bos mafia tanah. Asal uang masuk, saya bisa bikin siapapun angkat kaki dari lahan itu. Warga? Kakek renta? Tak penting. Hukum bisa dibengkokkan. Wajah Dika berubah seketika. Rania berkata pelan namun jelas, kau pikir kami hanya akan diam? Rekaman ini sudah terkirim ke Komnas HAM dan tim penyidik pusat. Tim forensik digital sedang membongkar semua riwayat transaksimu. Dika tertawa, kali ini terdengar getir. Ia tahu semuanya sudah terlambat, tapi tatapannya kembali tajam. Kalau begitu, aku bawa perang ke sini. Dengan satu isyarat tangan, barisan pria-pria bayaran mulai maju. Sebagian menarik senjata tajam, sebagian lagi memaksa masuk ke wilayah desa. Warga menjerit, sebagian anak-anak lari ketakutan. Namun mereka tidak tahu, desa sudah berubah. Johan bersama beberapa pemuda yang dilatih dalam semalam, muncul dari sisi lapangan, menyerang dari belakang. Mereka menggunakan teknik taktis, membatasi pergerakan, memukul mundur tanpa membunuh.
Rania bergerak cepat, menghalau serangan dari sisi kiri, melumpuhkan 2 orang dengan teknik tangan kosong. Di saat bersamaan, pasukan TNI lainnya mulai menyebar dari semak dan rumah-rumah, mengapit lawan dari segala arah. Warga ikut membantu, menutup jalan keluar, memblokir kendaraan yang hendak kabur, dan merekam setiap kejadian dengan ponsel mereka. Dika mulai panik. Ia mencoba mundur ke mobilnya. Namun seseorang berdiri di depan pintu. Pak Salim. Wajahnya lelah, tapi matanya menyala. Ini tanah kami. Dan tak ada satupun dari kalian yang bisa merampasnya lagi. Seketika terdengar suara sirene dari arah luar desa. Mobil-mobil bertuliskan, Tim Khusus Pemberantasan Mafia Tanah, berhenti di dekat kerumunan. Dari dalam turun penyidik, disusul tim media yang sudah menerima salinan data dari pusat. Kompol Dika Hashim, Anda ditangkap atas dugaan pemalsuan dokumen, penggelapan aset negara, serta pelanggaran HAM terhadap warga sipil, ucap seorang penyidik. Dika tak sempat berkata apa-apa saat tangannya diborgol. Di tengah keramaian itu, Rania berdiri memandang langit yang mulai cerah. Perang ini belum usai, ucapnya pelan. Johan menoleh ke arahnya. Tapi untuk hari ini, rakyat menang.